Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Putri Zulfasifia STMX selaku dosen pengampu pada kuliah pengendalian proses, serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Perancangan Pabrik Asam Akrilat dari Oksidasi Akrilat dan Udara dengan kapasitas produksi 11.000 ton per tahun. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya Lutfia Saharadi dengan NIM 123280107 dan rekan Saya Fiska Karnisa dengan NIM 123280108. Saya Muhammad Torek Faskal dengan NIM 123280032. Perkenalkan, saya Ignatius Ajrudi Utomo dengan NIM 123280013. Perkenalkan, saya Lailu Juniga dengan NIM 123280018. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Rizky dengan NIM 1222801009. Baik, presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian proses dengan fokus utama pada PNID serta strategi sistem pengendalian proses yang kami terapkan. Secara umum, presentasi kami akan dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan proses produksi asam akrilat. Yang kedua, penjelasan proses dan instrumentasi diagram PNID. Yang ketiga, simbol instrumen dan jenis aliran proses. Yang keempat, ada strategi pengendalian proses yang digunakan. Dan yang kelima, yaitu kesimpulan. Yang pertama akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Tiara Dwi Rizky. Kepada Tiara, kami persilakan. Baik, untuk slide pertama itu berisi pendahuluan. Pada produksi asam akrilat C3H4O2 dari akrolain, asam akrilat diproduksi melalui proses oksidasi akrolain menggunakan udara sebagai sumber oksigen dalam reaktor fixed bed multitubular, yaitu R201 yang beroperasi pada temperatur sekitar 350 derajat Celcius dengan tekanan 5 bar dengan reaksi overall sebagai berikut. C3H4O plus O2 menjadi C3H4O2. Berikut kami sajikan gambar PNID dari proses tersebut. Slide selanjutnya yaitu berisi equipment list. Equipment list berisi blower sebagai item BL105, C307 sebagai distressing column, S103 sebagai heater, S104 vaporizer, S107 heater yang kedua, E302 cooler 1, E303 condenser 1, dan sebagainya. Lalu selanjutnya instrumentasi yang kita pakai ada ASV, yaitu anti-surge valve, yang khusus untuk mencegah terjadinya surge pada kompresor sehingga peralatan tetap aman. Lalu ada FI, yaitu flow indicator, instrumen yang menampilkan besarnya laju aliran fluida dalam sistem pipa proses. Lalu ada LI, yaitu level indicator yang digunakan untuk mengukur dan menunjukkan ketinggian atau volume cairan dalam suatu tangki. Lalu ada PI, yaitu pressure indicator, yaitu berfungsi untuk mengukur dan menampilkan tekanan fluida pada sistem pipa atau peralatan proses. Lalu ada TI, yaitu temperature indicator, yang berfungsi untuk mengukur dan menampilkan temperatur pada pipa atau peralatan dalam sistem proses. Lalu selanjutnya ada ASC, yaitu anti-surge controller, yaitu berfungsi untuk mengatur kerja agar kompresor selalu berada pada kondisi operasi aman. Lalu ada FC, yaitu flow controller, yang berfungsi untuk mengatur dan memantau laju aliran fluida supaya tetap pada nilai set point di control room. Lalu ada LC, yaitu level controller, yang berfungsi untuk mengatur dan memantau level cairan dalam tangki agar sesuai set point di control room. Lalu ada PC, yaitu pressure control, yang berfungsi untuk mengatur tekanan proses agar tetap stabil di sekitar nilai set point yang diinginkan. Lalu ada TC, yaitu temperature controller, yang berfungsi untuk mengatur temperatur proses agar tetap berada pada rentang yang diinginkan di control room. Lalu ada I/P, yaitu converter yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik dari controller menjadi sinyal tekanan udara untuk menggerakkan valve.
Lalu ada SDV, yaitu shutdown valve. SDV berfungsi untuk menutup valve otomatis yang menutup cepat untuk menghentikan aliran ketika terjadi kondisi darurat. Lalu ada legendnya. Stream hitam berarti proses stream. Stream merah dengan garis putus-putus yaitu stream. Stream biru garis putus-putus yaitu cooling water stream. Stream warna hijau berarti warm water stream. Stream putus-putus kuning berarti condensate stream. Stream merah gelap putus-putus berarti flue gas stream, dan stream ungu garis putus-putus yaitu full stream. Lalu legend bulat berarti pressure ATM, yaitu simbol lingkaran digunakan untuk menunjukkan nilai tekanan aliran atau peralatan yang dinyatakan dalam satuan atmosfer. Lalu ada persegi panjang yang menandakan temperatur, yaitu untuk menunjukkan nilai temperatur aliran atau peralatan yang dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Lalu ada baku tupat, yaitu menandakan number stream, yaitu untuk menunjukkan nomor aliran pada setiap jalur aliran proses. Lalu ada stream, yaitu garis panah putus-putus merah digunakan untuk menunjukkan aliran uap. Cooling water stream, garis panah biru yang digunakan untuk menunjukkan aliran air pendingin. Warm water stream, garis panah hijau digunakan untuk menunjukkan aliran air hangat. Condensate stream, yaitu garis panah kuning digunakan untuk menunjukkan aliran kondensat. Lalu ada flue gas stream, yaitu garis panah ungu yang digunakan untuk menunjukkan aliran gas buang. Dan full stream yang terakhir adalah garis panah ungu tua digunakan untuk menunjukkan aliran bahan bakar atau fuel. Selanjutnya di feedback control dapat dilihat pada gambar tersebut. Pada feedback control ini, inputnya adalah temperatur yang diinginkan untuk outlet dari E103. Yang berperan sebagai controller adalah TC atau temperatur controller. Tugasnya untuk menerima error, menjalankan kontrol PID, serta menentukan harus membuka atau menutup steam valve. Selanjutnya aktuatornya adalah L/P converter yang menggerakkan kontrol valve jalur steam menuju E103. Valve membuka, panas naik. Jika valve menutup, panasnya akan turun. Di prosesnya adalah heater E103 yang memanaskan aliran cairan dari MP105. Selanjutnya adalah sensornya. Di sini yang berperan sebagai sensor adalah TI, temperatur indikator, yang membaca T-out dari E103 dan mengirimkannya kembali ke controller. Terakhir ada output, yaitu feedbacknya adalah T aktual dikirim kembali ke controller melalui sensor. Selanjutnya adalah ada feed forward control. Yang pertama adalah input. Yang bekerja sebagai input di sini adalah flow umpan dari MP100 menuju E103. Distribusi perubahan laju air feed dalam umpan dingin pada tangki T11, feed forward, VIC atau pengendali logika internal, membaca flow dari FI, lalu mengatur katup uap ke E303 agar lagi panas, naik atau turun, mengikuti perubahan flow. Yang ketiga ada manipulasi input. Valve steam ke E103. Kontrol akan membuka dan menutup katup ini untuk menambah dan mengurangi jumlah panas ke E103. Yang keempat ada proses heat exchanger E103 dengan proses feed dingin dipanaskan oleh steam sebelum masuk ke tahap reaksi. Yang terakhir ada output. Output merupakan T-out dari E103 pada suhu stabil. Karena aliran fluida panas ke heat, maka otomatis temperatur ke E103 akan tetap meningkat. Jadi, waktu yang dikontrol langsung adalah flow steam, tapi tujuannya tetap untuk menjaga temperatur output agar stabil. Selanjutnya itu di sini ada cascade control. Nah, di dalam cascade control ini ada gambarnya, PNID-nya, dan selanjutnya cascade control system untuk reboiler E313 beroperasi dengan strategi kendali 3 titik. Yang pertama itu level C307, dikendalikan oleh transmitter level dan diarahkan ke LIC. Jika keluaran LIC tidak
dapat membuka katup secara penuh, sistem tidak akan mencapai kondisi recycle yang memadai. Titik setel atau set point baru kemudian dikirim ke FIC untuk mengendalikan laju alir recycle-nya. Dan yang kedua, FIC menyesuaikan set point dari LIC dengan menggunakan data laju alir aktual dari FT, lalu mengirim sinyalnya ke katup. Dan yang ketiga, katup outlet pada pompa P312 mempertahankan tekanan balik untuk memastikan aliran recycle yang kontinu. Dan yang terakhir, aliran recycle masuk ke E313 dan dipanaskan oleh stream. Setelah itu, aliran berlanjut ke E314 sambil menjaga level C307 tetap stabil di seluruh sistem. Nah, di sini bisa disimpulkan, dalam proses ini dipakai 5 utilitas utama, yaitu steam, cooling water, full war steam, dan full gas, agar peralatan bisa beroperasi dengan baik. Sistem dilengkapi dengan 8 instrumen dan memakai 3 jenis strategi kendali. Yang pertama itu ada feedback control, mengatur hubungan antara temperatur dan bukaan katup uap, sehingga respon perubahan suhu menjadi cepat. Yang kedua ada feed forward control, memanfaatkan informasi perubahan laju umpan untuk mengatur FIC atau DCS lebih dulu, sehingga gangguan bisa diantisipasi sebelum memengaruhi proses. Dan yang ketiga itu ada cascade control, menggabungkan pengukuran level dan laju alir untuk mengatur katup recycle-nya, sehingga terbentuk sistem multi loop yang lebih stabil. Semua kendali ini dijalankan dalam DCS terintegrasi yang juga dilindungi oleh kompresor K109 dari gejala surge dan didukung katup shutdown darurat, sehingga operasi tetap aman, efisien, dan mampu mencapai target produksi 11.000 ton per tahun dengan kualitas yang konsisten. Baik, demikian pemaparan presentasi dari kelompok 16 mengenai perancangan pabrik asam akrilat dari sistem pengendalian prosesnya. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian maupun perancangan ini masih dapat kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk saran dan kritik maupun pertanyaan yang membangun. Sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Zulfa Indah selaku dosen mengaku pada mata kuliah ini dan teman-teman yang telah menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.